Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas simulasi komputer, di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Angga Priyosambodo dengan NIM D600-200-082, ada saya sendiri Aditya Anggara Putra dengan NIM D600-200-106, ada Hasan Misbahul Munir dengan NIM D600-200-112, dan ada yang terakhir Lilik Kusnadi dengan NIM D600-200-114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek penelitian yang kami ambil. Ruang lingkup sistem objek penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu dimulai dari pengambilan data berupa data antrian pada parkiran Fakultas Ekonomi Bisnis UMS yang beralamat di Jalan Garuda Mas, Mendungan, Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Di sini kami mengambil sebanyak 50 data sebagai sampel. Dan berikut kami sajikan dokumentasi dari kondisi tempat kami mengambil data. Oke, baik. Selanjutnya ada flowchart model konseptual. Nah, pada flowchart ini dimulai dari kedatangan mahasiswa ke pengecekan STNK. Kemudian mahasiswa masuk ke dalam antrian. Selanjutnya mahasiswa masuk ke server pelayanan. Selanjutnya mahasiswa melakukan proses pengecekan STNK. Setelah itu transaksi selesai dan mahasiswa meninggalkan tempat pengecekan. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis input. Yang pertama adalah histogram waktu antar kedatangan. Berdasarkan gambar histogram, dapat diketahui bahwa histogram memiliki distribusi Erlang. Next. Yang kedua adalah histogram waktu tunggu. Berdasarkan output atau gambar dari histogram, dapat diketahui bahwa histogram berdistribusi Wakebi. Dan ketiga adalah histogram waktu pelayanan. Berdasarkan gambar output dari software EasyFit atau Excel, dapat diketahui bahwa histogram berdistribusi gamma. Dan yang terakhir adalah histogram waktu dalam sistem. Berdasarkan output dari software EasyFit dan Excel, dapat diketahui bahwa histogram berdistribusi gen Pareto. Mungkin untuk selanjutnya program akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah penjelasan mengenai simulasi yang telah kami lakukan berdasarkan pembuatan program melalui software Anilogik. Pada penelitian kali ini kami menggunakan data sebanyak 50 mahasiswa yang melakukan proses keluar pada lingkungan kampus dengan melakukan pengecekan STNK, yang mana bila dilakukan simulasi adalah sebagai berikut ini. Nah, berdasarkan simulasi, bila mana kita percepat waktu simulasinya selama kurang lebih 10 menit berjalan waktu, ya, tanpa harus 10 menit ya, sudah tercapai waktu selama 5 menit, dan ini dapat terlihat dari source, yang mana sumber mula data sebanyak 65 masuk ke dalam antrian, dan yang dapat diproses adalah sebanyak 39, yang mana sisanya yaitu sebanyak 28 mengalami bottleneck atau antri yang menumpuk. Setelahnya dia akan berlanjut pada gate, yang mana posisinya adalah posisi akhir, yaitu keluar, yang nantinya adalah diakhiri pada sink ini. Terlihat ada sebanyak gate-nya keluar 40, sink-nya habis sebanyak 40. Dan mana bila kita teruskan untuk mempercepat data selama kurang lebih 10 menit, nah ini terjadi error ya teman-teman. Karena apa? Berdasarkan pengamatan kami, kapasitas dari antrian sendiri adalah sebanyak
50. Bila mana pada antrian ini melebihi 50, maka program akan berhenti, yang mana muncul tanda error. Gitu. Setelahnya, mari kita lihat untuk program yang selanjutnya. Pada pembuatan program kali ini, kami mengasumsikan 3 skenario yang akan terjadi pada model yang kami amati. Yang kedua adalah masih sama, namun pada tahap pengecekan sendiri terdapat sebanyak 3 operator yang akan mengecek pada proses keluarnya pengecekan. Nah, bila mana kita modelkan secara 3D, teman-teman, maka akan terlihat bahwasanya di sini untuk prosesnya sendiri akan terdapat 3 dari operator yang sendiri, yang mana harapannya itu akan mempengaruhi dari data sebelumnya. Nah, ini sudah berjalan selama 7 menit ya, teman. Dan dapat dilihat dibandingkan yang sebelumnya tadi, yang kita sempat running hampir menuju 8 menit lebih, itu datanya tidak sebanyak bila mana kita menggunakan 3 operator, yang mana kalau dilihat sendiri adalah pada bagian ini, get ini. Nah, kapasitinya ini 3, maksudnya apa? Dari data yang masuk tadi dilakukan penanganan atau disortir sebanyak 3. Jadi istilahnya adalah antrian tadi itu terdapat 3 operator yang melakukan pengecekan, sehingga dari simulasi yang pertama menuju simulasi yang kedua ini dianggap lebih cepat. Dan bila mana kita lihat pada simulasi yang ketiga adalah sebagai berikut, dengan beberapa aspek kita pertimbangkan dan kami tambahkan kemungkinan selain dari pengecekan biasa, yaitu hanya dilihat pada SNK-nya, kemungkinan yang lain adalah dari datanya itu mempunyai karakteristik mulai dari scope tidak membawa STNK atau harus diwajibkan untuk melakukan penulisan nomor kendaraan secara manual. Karenanya pada simulasi ini terdapat 2 jalur yang berbeda. Nah, dan bila disimulasikan hasilnya adalah sebagai berikut. Yang mana bila lurus seperti ini adalah jalur normal biasanya, bila mana terpotong seperti ini adalah jalur yang dimana data itu diharuskan untuk memenuhi variabel tertentu, seperti halnya adalah melakukan pencatatan mulai dari tidak membawa STNK atau lain sebagainya. Baik, kami rasa cukup sekian mengenai pemaparan hasil kerja kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.